Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan usia, kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini, dan pada malam hari ini kita sudah memasuki ibadah salat tarawih pada malam yang ke-14 insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelapangan sampai nanti Idul Fitri insyaallah tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah fikih saum. Nah, dalam puasa kita harus melaksanakan ada dua buah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Semua ibadah itu pasti ada niat. Jadi niat ini selalu di awal. Kemudian niat adalah untuk membedakan yang mana puasa yang wajib atau puasa wajib itu sendiri terbagi kepada beberapa macam. Pertama, puasa Ramadan, statusnya fardu atau wajib. Kemudian puasa qada Ramadan bagi orang yang musafir, sakit, atau perempuan yang haid, ya, datang di bulan Ramadan, maka wajib mengqada puasa Ramadan di bulan yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, puasa nazar. Kemudian yang keempat, puasa kafarat. Maka wajib kita berniat. Nah, yang kedua, untuk membedakan antara puasa wajib dan puasa sunat, maka harus diniatkan. Adapun masalah niat ini, di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa setiap malam hari di bulan Ramadan kita wajib meniatkan puasa antara tenggelamnya matahari sampai waktu maghrib, atau menjelang waktu maghrib sampai waktu fajar atau waktu terbitnya fajar pada saat waktu salat subuh. Dan niat tidak mesti juga harus dilafalkan, karena secara bahasa niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud terhadap sesuatu sambil melaksanakan permulaan dari ibadah tersebut. Itu maksudnya daripada niat. Sebagaimana kita tadi sebelum masuk ke masjid ini, kita berwudu, berpakaian, mengambil peci, berbaju, kemudian mengambil sarung dan sebagainya. Langkah kaki kita pertama setelah menutup pintu rumah adalah menuju masjid. Tentunya niat kita adalah untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Tidak mungkin Bapak ditanya tadi mau kemana Pak? Mau beli takjil katanya. Sudah lewat waktu berbuka Pak. Ya. Jadi antara niat dengan pekerjaan itu nyambung, kontras. Jadi niat tidak usah menyebabkan kita menjadi waswis. Sholli, tidak usalli, itu hanya sunnah saja. Yang penting ada niat di dalam hati. Begitu juga puasa. Saat ini misalkan kita lupa berniat puasa, maka kita berniat puasa untuk 1 bulan. Ya. Di malam hari pertama bulan Ramadan, menurut mazhab Malikiyah atau Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan puasa Ramadan itu adalah ibadah yang bersambung 1 bulan penuh Ramadan. Maka wajib diniatkan di awal bulan. Nawaitu sauma syahra ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa bulan Ramadan tahun ini penuh karena Allah. Ini untuk menjaring puasa kita di hari-hari yang lain. Jika seandainya kita kelupaan, maka kita sudah termasuk orang yang berniat. Di dalam hadis Abu Daud, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyyata fala siyama alaihi. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Ini tidak sah puasanya. Karena ibadah tanpa niat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
daripada rukun puasa adalah al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar, waktu salat subuh sampai tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Adapun yang membatalkan puasa ada 6 macam. Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Artinya, kalau seseorang makan dan minum tanpa disengaja atau karena kelupaan, maka tidak menyebabkan puasanya batal. Silahkan dilanjutkan. Nah, suatu ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang namanya manusia, itu ketika kita lapar kita akan mencari makanan, ketika kita haus kita akan mencari minuman. Sudah menjadi hukum alam sudah. Maka sahabat tadi makan di siang hari bulan Ramadan. Setelah selesai makan, dia pun baru ingat bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian ditanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi menjawab, silahkan puasamu dilanjutkan. Itu adalah bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Cuman masalahnya jangan sampai pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa batal puasa. Pura-pura lupa batal puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu. Nah, sesuatu ini umum ke dalam rongga tubuh manusia. Rongga telinga, rongga hidung. Siang hari ngupil, kebiasaan ngupil hidung. Kalau tidak ada kerjaan ngupil, itu bisa mengakibatkan puasa kita batal. Jadi hati-hati kalau lagi siang. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tadi termasuk ketika kita qadha hajat di siang hari. Habis salat subuh mau buang air besar misalkan. Habis itu mulas, perut sakit, jangan sampai dikorek-korek. Nah ini hati-hati, karena kita sedang melaksanakan puasa. Saya memakai bahasanya Ustaz Dasat Latif, beliau mengatakan gaspol, jangan kasih kendor. Nah ini itu rumusnya ketika buang hajat di siang hari bulan puasa. Kira-kira bisa dipaham sudah maksud saya ya. Jangan sampai kita iseng-iseng ngorek-ngorek, itu bisa batal puasanya. Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, termasuk dubur ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah muntah. Mulut dikorek-korek dengan tangan, entah gara-gara kembung perutnya kena mah dan sebagainya, kemudian supaya muntah disengaja, itu bisa membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak disengaja karena mual, karena masuk angin, pusing dan sebagainya, itu tidak menjadikan puasa kita batal, asal jangan disengaja. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-istimna, melakukan onani bagi laki-laki atau masturbasi bagi perempuan, yaitu mengeluarkan secara paksa air mani di siang hari bulan puasa. Adapun kalau seseorang siang hari capean setelah bekerja, kemudian istirahat habis zuhur misalkan, setelah kerja bangunan setengah hari kerja, dia tidur, habis tidur mimpi basah, junub kan? Nah, itu tidak menjadikan puasanya batal karena tidak disengaja. Yang kelima adalah hal yang membatalkan puasa bagi perempuan, yaitu keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid di siang hari bulan Ramadan. Ketika misalnya menjelang 3 menit lagi puasa, kata muazin di masjid, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekitar 2 menit atau 3 menit lagi kita akan berbuka puasa. Akan tiba saatnya buka puasa pada hari ini. Ternyata si perempuan tadi haid. Padahal hari itu puasanya sudah tidak sahur, panas ya, panas, lapar dan sebagainya. Maka ngomel-ngomel lah dia. Aduhai, seperti ini saya puasa. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena perempuan juga harus ikhlas dan ridha dengan kodratnya. Ketika kita berpuasa itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan tidak berpuasa pun juga dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena ibadah itu adalah al-inqiyad wal khudu', tunduk dan patuh terhadap segala aturan. Jadi tidak bisa dikarang-karang, tinggal diqadha saja. Maka perempuan wajib berbuka. Ya, berbuka walaupun 1 teguk air kan cukup sudah. Nanti habis itu makan sama-sama yang lain. Nah, yang kelima tadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah orang yang hilang ingatan atau pingsan atau gila, atau orang yang murtad di siang hari bulan Ramadan.
ketika dia hilang kesadaran karena pingsan atau karena gila dan sebagainya, maka puasanya itu harus diqadha di hari-hari yang lain. Inilah 6 macam hal yang perlu kita jaga di siang hari bulan Ramadan. Ada baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kekhilafan berasal dari diri kami, mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.